Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari kebenaran di dalam hidup merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dan Islam menjadi jawaban bagi siapapun yang ingin mencari kebenaran sejati. Jika Allah sentuh hati seseorang dengan hidayah, maka tak satu pun dapat menolaknya. Hidayah adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Hidayah sendiri merupakan rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johari Jain, Komisaris Utama JNI, perusahaan jasa pengiriman di Indonesia, yang saat ini telah memberikan pekerjaan tidak kurang daripada 15.000 karyawan di seluruh Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja pula bagi agen-agen kami yang berjumlah tidak kurang dari 5.000 UKM. Johari Zain adalah pendiri sekaligus bos PT Jalur Nugraha Eka Kurir, atau lebih kita kenal sebagai JNI. Ia dilahirkan pada tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ia dilahirkan dari keluarga pedagang Tionghoa yang menganut agama Buddha. Sewaktu kecil, ia bersekolah di sekolah Katolik, dan di usia 12 tahun, ia pindah ke Jakarta pada tahun 1966. Di saat itu, ia masih duduk di bangku SMP. Ia pun suka berjualan majalah ke teman-temannya, dan usahanya itu pun berlanjut hingga SMA. Setelah tamat SMA, ia pun melanjutkan studinya di Akademik Perhotelan Trisakti, dan setelah ia lulus kuliah di Akademik Perhotelan Trisakti, ia pun bekerja di Hilton International Hotel. Kemudian pada tahun 1980, ia pun pindah pekerjaan menjadi salesman di perusahaan jasa pengiriman multinasional atau TNT. Dan pada tahun 1985, ia pun mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya sendiri, yang nama awalnya pada saat itu adalah Worldpac, lalu berganti nama menjadi Pronto. Lalu pada tahun 1990, ia pun menjual seluruh sahamnya di Pronto, dan akhirnya ia pun mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir, atau yang biasa disingkat dengan JNI. Berkat tangan dingin dari ayah 5 orang anak ini, akhirnya berhasil membesarkan JNI. Berawal dari 8 karyawan dengan modal 100 juta. Akhirnya, JNI pun menjelma menjadi perusahaan besar yang berkembang dengan memiliki 15.000 lebih karyawan dan memiliki jaringan lebih dari 5.000 agen
JNI pun juga telah melayani lebih dari 400.000 paket per hari dengan tujuan dalam maupun luar negeri. Dan awal ketertarikannya dengan Islam diawali dari sebuah perenungan yang mendalam tentang ketuhanan. Dan akhirnya pada tahun 1982 ia pun memutuskan untuk menjadi seorang muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya ia pun resmi menjadi seorang muslim. Ia pun mengatakan, "Sejak itulah saya selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dan saya telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Inilah yang mengetuk pintu hati saya untuk memeluk Islam." Lalu pada tahun 2009 ia pun melaksanakan ibadah umroh. Ia pun berdoa di Masjidil Haram. Pada kesempatan itu ia meminta kepada Allah untuk bisa diizinkan mendirikan masjid. Lalu ia pun merasa mendapatkan jawaban melalui mimpi. Jangankan 1, 99 masjid pun diizinkan. Baginya mimpi tersebut bukanlah mimpi biasa. Ia menganggap hal ini sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Lalu muncullah tekad di dalam dirinya untuk mendirikan 99 masjid. Setiap masjid tersebut akan diberi nama sesuai dengan Asmaul Husna. Dari tekadnya itu berdirilah Johari Zain Foundation yang didirikan pada 3 Mei 2017. Tujuan yayasan ini untuk membangun 99 masjid di seluruh penjuru dunia. Tak hanya membangun masjid, ia pun juga aktif melakukan kegiatan amal lainnya, seperti membantu fakir miskin dan anak yatim. Baginya, beramal menjadi kewajiban bagi setiap muslim, sesuai yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dalam sejarahnya, masjid adalah pusat peradaban umat manusia, the center of excellence-nya masyarakat. Pak Johari, kira-kira siapa sosok yang menginspirasi Bapak dalam hidup ini, Pak? Waduh, tentu banyak ya, karena buat saya kehidupan ini adalah perjalanan belajar. Dan tentu yang kalau kita sebagai Muslim, tentu kita yang pertama Nabi Muhammad sebagai Rasul kita yang kita selalu jadikan panutan. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita tentu ada orang tua yang menjadi yang bisa kita ambil ilmunya. Karena dalam hal barangkali warisan pun banyak orang merasa harus kaya sebelum bisa memberikan warisan kepada keluarganya. Padahal kebaikan itu juga warisan. Orang yang suka membantu orang lain itu juga menjadi warisan, dan anak cucunya juga akan terbiasa seperti itu. Nah, ini nilai-nilai yang sebetulnya yang bisa kita wariskan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita belajar dari atasan kita. Tidak semua orang sempurna, kita paham, dan ada yang kurang, tapi juga pasti ada baiknya. Jadi dengan berinteraksi dengan semua teman-teman maupun apakah itu atasan kita ataupun sesama teman kerja, mereka selalu bisa menjadi guru buat kita. Nah, bagi saya tentu saja ada tokoh-tokoh yang sangat saya hormati, seperti mantan direktur JNE dulu, Bapak Haji Suproto, tempat saya belajar banyak, dan saya menjadi lebih spiritual dalam kehidupan saya setelah mengenal beliau. Ya, waktu Pak Johari Zain menjelaskan bahwa warisan itu tidak selalu dalam bentuk harta, kebaikan berinding. Ya, jadi kebaikan apa yang kita wariskan, kita perlu bertanya juga ya. Contoh-contoh apa yang kita berikan kepada putra-putri kita yang tidak hanya sekedar uang, nampaknya perlu kita perbanyak sebagai bentuk warisan. Apakah nilai-nilai ini didapat dulu dari orang tua langsung atau dalam perjalanan?
Saya pikir saya dengan orang tua itu mungkin tidak terlalu dekat, terutama ayah, karena ayah saya itu pelaut, jadi memang lebih sering berdagang ke luar negeri, jadi bertemu mungkin setahun 2 kali. Tapi kalau dengan ibu tentu saja lebih dekat. Kebijakan-kebijakan yang ditanamkan oleh kakek saya barangkali juga ada pengaruh kepada saya, karena kakek saya itu terkenal di pasar dulu. Beliau itu tukang kue, tapi beliau itu adalah yang selalu dipanggil kalau ada keributan. Jadi, beliau itu pendamai. Jadi alhamdulillah itu sebuah warisan buat saya, dan saya jadi selalu siap untuk mendengarkan kalau terjadi adanya perbedaan pendapat misalnya. Dan itu menjadi modal yang sangat baik sekali buat saya. Tapi ya tentu saja dalam kehidupan ini kita bisa belajar terus ya, tidak hanya masalah orang-orang yang kita kenal, tapi juga melalui buku-buku. Banyak buku yang bisa kita ambil ilmunya sebagai membekali kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik gitu. Saya juga belajar tentang filantropi dari beberapa tokoh yang kita lihat luar biasa bisa memberikan harta-harta yang mereka paling berharganya dengan ikhlas begitu, dan kita pun jadi iri ingin belajar seperti mereka. Bicara filantropi, saya dengar Bapak juga mendirikan Jauhari Foundation itu. Betul. Bisa diceritakan sejelas Bu? Ya, Jauhari Foundation itu memang saya ingat kita dalam menjalankan usaha, jangan kita hanya konsentrasi pada komersialnya, tapi kita juga harus jaga keridhaan dari Allah. Jadi kita harus menjaga dari sisi spiritualnya. Jadi dulu saya dalam bentuk hanya menjalankan JNE, tentu kedua itu kita jaga keseimbangannya melalui satu pintu JNE begitu. Tapi kemudian setelah saya bisa menjadi komisaris di JNE, lalu saya buat beberapa perusahaan. Dari situ kemudian saya imbangi dengan membuat yayasan. Insya Allah kedua bisnis yang saya jalankan itu selalu terjaga karena ada sisi spiritualnya, sosialnya. Yang saya harapkan juga sosialnya ini juga tidak selalu hanya mengharapkan santunan dari orang, tapi mereka bisa dihidupi dari komersialnya kita. Jadi ada CSR yang bisa saling mengisi ini. Jadi ini menjadi sebuah ekosistem yang nantinya secara grup kita bisa survive gitu. Dan target utamanya, program utama dari Jauhari Foundation itu adalah membangun masjid. Target pertamanya 99 masjid. 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Tadinya saya bayangkan apakah saya sanggup menyelesaikan 99. Sekarang saya semakin yakin. Bahkan saya benar berpikir kalau sudah selesai 99, saya mulai dari satu lagi gitu. Seperti tawaf gitu. Jadi selesai 7 putaran, kita mulai lagi dari putaran pertama. 99 lagi. 99 lagi. Sampai Allah memanggil kita.